Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di channel YouTube His Grace Church. Sebelum kita memulaikan ibadah online kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan HGC News Update. Kami mengundang Anda yang belum tergabung dalam small group His Grace Church untuk mendaftarkan diri Anda ke nomor WhatsApp berikut ini. Dan mari sama-sama lewat small group His Grace Church kita bertumbuh bersama lewat iman kita terhadap Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah pada pagi hari ini, bagi Anda yang mempunyai anak yang berusia 0-12 tahun, mari ikuti ibadah anak His Grace Church yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info dan pendaftarannya dapat menghubungi Kak Robert di nomor WhatsApp berikut ini. Demikianlah HGC News Update pada minggu ini. Sebelum kita memulaikan ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan satu ayat buat setiap Anda sekalian yang terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tembok Yeriko runtuh dikelilingi 7 hari itu dipimpin oleh Yosua dengan pasukan bangsa Israel. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa iman mereka benar-benar kuat di hadapan Tuhan untuk meruntuhkan tembok Yeriko pada zaman itu. Makanya dituntut dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini untuk melewati setiap pandemi atau pergumulan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, benar-benar iman kita diperhitungkan di dalam Tuhan. Artinya kita bisa membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita di dalam Tuhan, agar kita bisa melewati hari-hari ini dengan penyertaan Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan kami mau datang berbakti kepadamu, Tuhan kami mau menunjukkan ekspresi iman kami kepadamu, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Bahkan kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya rangkaian ibadah di pagi hari ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya itu dilindungi oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami bersama keluarga kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau tabiskan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan satukan hati kita, amin, untuk meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Menikmati kasih Tuhan, naikkan pujianmu, naikkan sembahmu. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my pride into dance, my lips shall praise you now. Oh, oh, oh.
Atau Allah yang lain ditinggikan Yesus. Cuma Tuhan. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you Mari sama-sama kita mau tinggikan Yesus Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Wow. Mari sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari dengan semangat kita memuji Tuhan buat pagi hari ini. Dengan mau tinggikan Yesus Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan. Pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis tadi kalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya berikan solos yang terima bagi Allah kita. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari
Sebab kami percaya Tuhan, Kau yang hidup di dalam kami Tuhan. Engkau mengenal setiap hidup kami Tuhan. Ini syukur kami, inilah setiap penyembahan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Sampai hidup kami Tuhan, kami tetap Tuhan mengiring untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Yes, Lord. Kami mengucap syukur buat setiap kasih-Mu, buat setiap penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, mari kita bahas setiap hati kita di hadapan Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, oh, tiada yang mustahil bagimu.
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, amin, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Marilah senang hati katakan, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan, pada rancangan bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidup. Mari dengan senang hatimu sekali lagi katakan, ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami setia Tuhan, kami tetap setia mengiringmu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan. Mari sembah Dia angkat kedua tangan saudara. Mari menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dia di hadirat-Mu. Haleluya. Pujian kami Tuhan, kami sembah. Oh, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Engkau Raja kami, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, mengalir kuasa-Mu. Kami mau tinggikan Kau Raja kami Tuhan.
Kami mau tetap diam Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami kagum akan kebesaran-Mu. Jesus, haleluya. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Oh, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas. Sebab Engkau mulia Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kami mengucapkan terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Dan bagi Anda yang masih rindu untuk memberikan persembahan, Anda bisa memberikannya lewat transfer bank BCA ke nomor rekening berikut ini. Atau juga melalui scan QR Code yang ada di media sosial His Grace Church, di aplikasi mobile banking, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan sebagainya. Mari sama-sama kita berdoa buat persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan perlindungan-Mu. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang kami naikkan, pujian penyembahan kami itu naik sebagai kesenangan bagi-Mu, itu naik sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan kepada-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan memberi, baik persembahan perpuluhan kami, pembangunan gereja kami. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang kami berikan kepada-Mu itu dari lubuk hati kami yang paling dalam, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini setiap doa kami Tuhan Yesus, dan saat ini kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin.
Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan siapkan Alkitab dan buku catatan jemaat Tuhan untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Jerry Arifin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami bersyukur setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Di mana kami ada sebagaimana kami ada, pada hari ini kami percaya, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih anugerah yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu, lewat pujian penyembahan kami. Doa kami, pujian penyembahan kami naik seperti dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu, dan Engkau selalu bertahta di atas setiap pujian kami. Dan saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu jadi benih dalam kehidupan kami, sehingga dia berakar, dia bertumbuh berbuah, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap benih firman-Mu jadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau pada hari ini, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari yang di rumah sama-sama kita katakan amin. Yuk langsung saja kita buka firman Tuhan di dalam Roma pada pasal yang kelima. Roma pada pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di dalam Roma pada pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hasil Pembenaran. Ayat yang pertama firman Tuhan katakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan dalam iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Nah, setiap kita selalu mengharapkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Ya, yaitu kebahagiaan, kita diberkati, kita panjang umur, kesehatan, dan banyak lagi yang kita memiliki pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian, saudara. Benar? Karena seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak seperti apa yang kita kehendaki. Tidak seperti apa yang kita harapkan di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena yang kita harapkan itu yang kita lihat. Kalau kita melihat apa yang kita harapkan, itu bukan lagi pengharapan tetapi keinginan. Benar, saudara? Ya. Kalau kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita pasti mengharapkan dengan tekun, dengan sabar, dengan bersungguh-sungguh. Karena itu di dalam Roma pada pasal yang ke-8, pada ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan demikian. Roma pada pasal yang ke-8, ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun, saudara.
Kita menantikan dengan tekun. Ada 3 poin buat saudara pada hari ini. Yang pertama saya catat, saudara, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki. Yang pertama, pengharapan sebagai proses. Yang di rumah sama-sama kita katakan pengharapan sebagai proses. Haleluya. Roma pada pasal yang kelima, ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita kembali dalam Roma pada pasal yang kelima, ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Sekali lagi saya katakan, pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Kalau kita lihat saudara, urutannya yaitu kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, baru pengharapan saudara. Tetapi kebanyakan kita tidak mau yang namanya proses, benar? Kita tidak mau yang namanya proses. Kebanyakan kita pingin instan, mudah, pingin cepat, saudara. Banyak orang Kristen mengerti betul tentang rasa sakit, tapi mereka tidak mau yang namanya terluka. Hanya mau yang baik-baik dari Tuhan, sedangkan yang buruk-buruk tak mau. Sama seperti Ayub, saudara. Istri Ayub katakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu itu? Kutukilia dan matilah. Dan Ayub katakan apa? Engkau sama seperti perempuan yang gila. Engkau hanya mau yang baik-baik dari Tuhan, sedangkan yang buruk-buruk engkau tidak mau. Rasa sakit adalah proses. Dan proses itu membuat iman kita semakin kuat. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Rasa sakit adalah proses dan proses itu yang membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ayub katakan saudara, lewat proses ada yang namanya pengharapan. Dalam proses ada yang namanya pengharapan, di mana dia semakin dimurnikan oleh Tuhan. Karena itu dalam Ayub pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, Ayub pada pasal yang ke-23 ayat 10 firman Tuhan katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Seperti emas. Ayub tahu lewat proses ada yang namanya pengharapan, di mana dia semakin dimurnikan oleh Tuhan. Saudara. Nah, untuk memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu, kita sebelumnya melalui yang namanya kesengsaraan. Apa itu kesengsaraan? Yaitu kemampuan bertahan dalam berbagai kehidupan ini, saudara. Dalam pergumulan hidup ini. Dan itu akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Ketekunan masih lagi diuji sehingga berbuah yang namanya pengharapan, saudara. Ya, yang menjadi pertanyaan kenapa banyak orang Kristen kecewa dengan pengharapannya. Jawabannya saudara, karena kita masih meletakkan pengharapan kita di depan proses. Kita masih meletakkan pengharapan kita di depan proses. Karena itu ketika kesengsaraan datang, ketekunan datang, ujian datang, kita kecewa. Kita kecewa, saudara. Karena kita meletakkan pengharapan kita terlebih dahulu, saudara. Pengharapan disebut juga, saudara, dapat mengecewakan kita ketika kita mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Karena itu firman Tuhan katakan, saudara, di dalam Ibrani pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Ibrani pada pasal yang ke-9 ayat 16, kita percaya ketika kesengsaraan datang, masalah persoalan datang, itu akan menimbulkan ketekunan dalam hidup kita. Terus masih akan diuji, maka pengharapan akan membuahkan yang namanya kekecewaan. Ibrani pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa itu sau, saudara? Sau itu jangkar. Bayangkan jangkar itu dapat menahan kapal yang besar itu dari yang namanya gelombang, arus, saudara. Pengharapan adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita, bagi jiwa saudara.
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan adalah hasil akhir sebuah proses. Pengharapan bukan sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi begitu saja, saudara. Terjadi secara insan, tetapi pengharapan adalah sebagai proses. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki. Yang kedua, saya catat, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang di rumah sama-sama kita katakan, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur pada pasal yang ke-147 pada ayat yang ke-11. Mazmur pada pasal yang ke-147 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap kepada manusia, kepada kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya, saya katakan pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang kita percaya sekalipun itu dapat mengecewakan kita. Entah orang tua kita, saudara, kakak, adik kita, bahkan pendeta sekalipun itu dapat mengecewakan kita. Nah, satu-satunya pengharapan tidak mengecewakan, ada pengharapan kepada Tuhan. Ada amin, saudara yang di rumah. Ya, pengharapan kepada Tuhan. Dalam Roma pada pasal yang kelima, ayat yang kelima. Roma pada pasal yang kelima, ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara. Batu karang adalah Yesus. Simon hanyalah batu kerikil, Petros. Ingat baik, jangan taruh dasar fondasi iman kita kepada Petros, kepada manusia, kepada nabi, rasul, orang suci, pendeta, bahkan gereja favorit kita. Kita pasti kecewa, saudara. Dasar fondasi kita hanya kepada Petra, Yesus, sang batu karang. Ada amin, saudara? Saya bacakan 1 Korintus pada pasal yang ketiga, ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Korintus pada pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bahkan di dalam 1 Korintus 10 pada ayat yang keempat, 1 Korintus 10 pada ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ketika kita berharap kepada manusia, kepada kekayaan, jabatan, kekuasaan, saudara, dan lain sebagainya, saya mengatakan pengharapan kita dapat mengecewakan kita. Bahkan terkadang kepada orang yang begitu kita percaya sekalipun, itu dapat mengecewakan kita, saudara. Orang tua kita, kakak adik kita, saudara kita, pendeta, saudara. Bahkan di tengah pandemik ini, banyak orang berharap papala, saudara. Itu mengecewakan kita. Benar, saudara? Nah, saya mengatakan kehadiran suatu masalah bukan berarti ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saudara tidak melihat solusinya, tidak merasakan hadiratnya, tidak melihat jalan keluarnya, tapi saya mengatakan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, setiap masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berharap kepada Tuhan, kepada Yesus, dengan tekun, dengan tahan uji,
maka pengharapan kita tidak mengecewakan kita. Ada amin saudara? Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, yang ketiga saya catat bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki. Yang ketiga, pengharapan di dalam iman. Sama-sama yang di rumah katakan pengharapan di dalam iman. Haleluya. Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi tampak jelas iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Saudara. Setiap masalah, persoalan, proses yang kita alami itu bisa diselesaikan dengan apa? Iman, saudara. Dengan iman. Ketika ada jemaat yang sakit, datang ke Pak Pendeta minta doa saya sakit. Pak Pendeta bilang apa saudara? Ya percaya dengan iman. Nah, ketika ada jemaat datang ke Pak Pendeta minta doa, punya masalah, pergumulan. Pak Pendeta bilang apa saudara? Ya melangkah dengan iman. Dengan iman, saudara. Kenapa dengan iman? Karena iman, saudara, dari iman muncul yang namanya pengharapan. Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Roma pada pasal yang ke-8 ayat 24 dan 25 firman Tuhan katakan demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan apa? Dengan tekun. Dengan tekun. Ada seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Perempuan ini mengharapkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Saudara. Dan itu saya katakan bukan iman. Kalau kita mengharapkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, di situ tidak ada iman, tetapi apa? Keinginan, saudara. Keinginan. Dalam Injil Markus pada pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28, Injil Markus pada pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini melihat dari ada padanya, apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Dan apa Alkitab katakan, apa perempuan ini telah berulang-ulang kali diobati, saudara. Tapi keadaannya semakin buruk, saudara. Semakin buruk. Malah telah dihabiskannya semua yang daripadanya. Ketika keadaannya mulai memburuk, saudara, telah habis apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia baru memiliki iman, pengharapan di dalam Yesus. Amin, saudara. Ya, selama kita masih mengharapkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, saudara, saya mau katakan di situ tidak ada iman. Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Firman Tuhan katakan, benar? Ya, dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-13, ayat 1 dan 2. Di dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-13, ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iman yang besar dapat memindahkan gunung, tetapi iman yang sejati itu tetap percaya sekalipun gunung tidak beranjak. Amin saudara? Ya. Ketika perempuan ini memiliki iman dan pengharapan apa yang terjadi, perempuan ini mendapat kasih. Mendapat kasih, saudara. Dalam ayat yang ke-34 dalam Markus pada pasal yang kelima ayat yang ke-34, firman Tuhan katakan dalam Markus pada pasal yang kelima ayat 34 tadi, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan apa? Sembuhlah dari penyakitmu." Perempuan ini mendapatkan kasih ketika dia memiliki iman, pengharapan. Dan itu tergenapi dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, saudara. Dan ketika tinggal 3 hal ini lagi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih, saudara. Amin. Kasih. Iman yang besar itu dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang sejati tetap percaya sekalipun gunung tidak beranjak. Gunung tidak pindah, saudara. Amin, saudara. Itu iman sejati. Sekalipun saudara tidak melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan di masa pandemik ini, saudara tetap percaya kebaikan Tuhan, terus Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Apapun masalahmu hari ini, pergumulanmu hari ini, jangan lunturkan imanmu di dalam Yesus. Jangan kita taruh pengharapan kita di depan proses, saudara. Taruhlah pengharapan kita di belakang proses. Supaya apa? Pengharapan kita tidak mengecewakan. Amin, saudara. Supaya pengharapan kita tidak mengecewakan. Satu lagu saudara berbunyi demikian. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit tak akan bergoncang, tetapi matahari akan bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Dia tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan, karena pengharapan yang bisa menguatkan kita, yaitu pengharapan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami telah kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu telah memberkati setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika benih firman-Mu ditabur, firman-Mu itu akan memerdekakan setiap kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah. Kami percaya firman-Mu telah menguatkan seluruh kehidupan kami di tengah pandemik virus corona ini. Percaya Tuhan Yesus, sebentar juga terlebih Tuhan kami akan menyatukan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya lewat kuasa tubuh darah Yesus, kami dikuatkan, kami dipulihkan, bahkan kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Untuk itu, saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Dalam Injil Matius pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari yang di rumah sama-sama kita angkat roti dan ikuti doa saya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak, teraniaya, hancur di atas kayu salib, yang memberikan kami keselamatan, yang memberikan kami
bersama keluarga kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Untuk menyempurnakan tubuh, jiwa, dan roh kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak, teraniaya, hancur di atas kayu salib. Maka kami percaya kami bersama keluarga tidak terkapar sakit. Kami bersyukur dari ujung kepala sampai telapak kaki diberkati sehat sempurna. Kami bersyukur segala kutuk penyakit penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita angkat anggur, kita akan doakan bersama. Dan mari bersama saya dengan iman kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh kuasa darah Yesus, kami telah disucikan, kami telah dikuduskan, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan segala kutuk. Maka kami percaya keluarga kami keluarga yang kudus dan diberkati. Inilah darah Yesus Kristus yang menyucikan dan menguduskan agar kami bersama keluarga termeterai menjadi keluarga kerajaan Allah. Kami bersyukur oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kami percaya, kami imani, kami bersama keluarga apapun sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kami bersyukur setiap organ-organ dalam tubuh kami, sel-sel dalam tubuh kami, peredaran darah dalam tubuh kami semuanya sehat sempurna. Saluran pernafasan, saluran pencernaan, tulang-tulang, syaraf-syaraf, persendihan, semuanya sehat sempurna. Bahkan metabolisme di dalam tubuh kami boleh bekerja sehat dan sempurna. Doa kami, segala virus, kuman, bakteri yang merusak mengganggu dalam tubuh kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus yang membalut menyembuhkan seluruh penyakitku. Yang di rumah jangan dulu minum. Saudara boleh doa masing-masing apapun yang menjadi kerinduan, yang menjadi doa. Percaya ketika menyatukan tubuh Yesus, kami percaya Yesus ada dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan firman Tuhan katakan, minta apa saja aku berikan kepadamu. Haleluya. Mari kembali yang di rumah bersama-sama kita katakan, kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami menerima anugerah keselamatan menjadi warga surga. Kami bersyukur hidup kami diberkati di bumi seperti di surga, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur segala kutuk penyakit penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari yang di rumah kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur buat setiap pengorbanan Tuhan Yesus. Lewat tubuh dan darahnya, Dia menyembuhkan, bahkan menyucikan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Setia dan hidup dalammu.
Mari kita satu dalam doa. Kembali kami bersyukur setiap kebaikan-Mu, kasih, anugerah yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, di mana kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ketika menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, setiap nama kami meteraikan menjadi surga. Nama kami catatan kitab kehidupan anak domba Allah. Doa kami tutup bungkus kami sempurna dengan kuasa darah-Mu. Proteksi seluruh kehidupan kami Tuhan, bersama keluarga besar kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, sempurna dengan kuasa darah-Mu. Segala yang jahat tidak dapat menguasai itu dalam nama Yesus. Yuk yang di rumah punya minyak urapan, kita doa sama-sama, kita angkat dan kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak doa. Kami berdoa Tuhan, minyak ini kami percaya diurapi di tempat yang tidak kudus dikuduskan, diurapi Tuhan, dioleskan kepada orang sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Hamba berdoa minyak ini Tuhan, dalam Ibrani pada pasal yang pertama ayat 9, Engkau mencintai keadilan, Engkau bencikan fasikan, sebab itu Allah aku merapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan, agar lebih dari teman-teman sekutu. Kami berdoa, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Haleluya, amin. Kembali kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di hari Minggu ini, di mana kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya semua karena kemuliaan-Mu, karena kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terus kami berdoa Tuhan, buat gembala sidang kami, buat senior pastor Daniel Julian Laung, Kau berkati bersama keluarga, bersama anak-anak, cucu dan menantu. Pakai keluarga ini terus lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama para hamba Tuhan, pekerja dewasa, pekerja muda, semua Engkau berkati semua dalam perlindungan Tuhan. Satukan hati kami terus untuk melayani-Mu di akhir zaman ini, karena dengan apa kami balas kasih-Mu selain melayani-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap program gereja kami ke depan juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap apa yang menjadi kebutuhan juga buat pelayanan kami percaya Tuhan, semua yang Kau sudah siapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Engkau berkati Tuhan di dalam pandemik virus corona ini. Kami percaya Tuhan diberkati buat presidennya, wakil presiden, seluruh menteri, staf jajaran. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih kami berdoa buat Sulawesi Utara juga diberkati Tuhan. Setiap kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa-desa, semua Engkau berkati semua dalam perlindungan Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan, di tengah situasi pandemik ini, yang positif kami berdoa Tuhan, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang ODP, PDP juga Tuhan, Engkau berikan kekuatan, pengharapan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa tidak lagi Tuhan ada yang bertambah, yang bertambah Tuhan untuk terjangkit virus corona ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau jaga lindungi Tuhan daerah kami Tuhan, kota Manado Tuhan diberkati, pemerintahan diberkati, wakil kota, wakil wali kota, semua Engkau berkati setiap staf jajaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan Engkau telah menjaga, Engkau telah melindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Terus kami berdoa juga buat gereja-gereja dimanapun berada Tuhan, satukan hati kami terus untuk melayani-Mu Tuhan, karena kami percaya kami adalah satu tubuh di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami berdoa buat jemaat Tuhan yang di rumah juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apa yang menjadi pergumulan mereka, setiap apa yang menjadi proses yang mereka alami Tuhan di pandemik ini, kami percaya Tuhan sesuatu keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya semua adalah pengharapan hanya di dalam Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan akhirnya ibadah kami Tuhan telah selesai pada hari Minggu ini. Biarlah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami mau kembalikan hanya kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang daripadamu. Mari yang di rumah, kita akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Seperti Abraham memberkati Ishak dan Yakub, berkat itu kami raih hanya dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah berkat ini kepada bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang memberkati kita, melindungi kita, yang mengurapi kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, dimanapun Tuhan kita Yesus berada, kita pun pasti berada yang diberkati. Mari bersama-sama kita boleh katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu. Kami mengucap syukur Anda sudah beribadah bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Dan juga kami tetap mengundang Anda untuk mengikuti ibadah di sesi kedua, ibadah online His Grace Church Jakarta di channel YouTube HGC Jakarta pada hari ini jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan juga bagi setiap jemaat Tuhan, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah online tengah minggu pada hari Jumat jam 8 malam di channel YouTube His Grace Church. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan like serta share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.